Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduction myself. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Baiklah, mungkin langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi perencanaan pendidikan. Sebelum kita beranjak ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa salah satu pokok kemajuan bangsa dan negara terletak pada bidang pendidikan. Meskipun telah dilakukan upaya peningkatan pendidikan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan paradigma dan kurikulum, namun hal tersebut dari masa ke masa masih belum memberikan hasil secara maksimal. Dengan melihat data tersebut, maka diperlukan upaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya terkecil yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan adalah dengan membuat perencanaan pendidikan. Dengan adanya perencanaan yang strategis, akan dengan mudah mengukur dan mencapai tujuan yang diimpikan. Tentunya, dalam membuat perencanaan pembelajaran tersebut harus melihat dan melibatkan komponen-komponen yang ada dalam lingkungan pendidikan. Menyusun perencanaan merupakan langkah penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan tersebut diperlukan evaluasi untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai perencanaan pendidikan yang telah disusun, sehingga tujuan instruksional dapat terwujud dan mengupayakan tindak lanjut untuk rencana yang belum terlaksana atau kurang efektif. Apa sih evaluasi perencanaan pendidikan itu? Nah, mari kita bahas satu persatu dari definisinya terlebih dahulu ya. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nur Kancana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Sedangkan definisi dari perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nah, kita telah mengetahui definisi dari evaluasi dan perencanaan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai definisi dari evaluasi perencanaan pendidikan itu sendiri. Menurut Ana Sujono, evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Secara umum, evaluasi program pendidikan dapat dikatakan sebagai proses monitoring dan penyesuaian yang dikehendaki oleh para evaluator dalam menentukan atau meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, evaluasi ini menunjukkan seberapa baik program pendidikan berjalan dan menyediakan cara juga untuk memperbaikinya. Baik, kita ke poin yang kedua yaitu kriteria evaluasi perencanaan pendidikan. Dalam evaluasi perencanaan, kriteria digunakan untuk mengatur ketercapaian suatu rencana atau program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh DUN antara lain yaitu efektivitas, kecukupan, penerapan, responsibilitas, dan ketepatan. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, kecukupan itu sejauh mana hasil yang diperoleh dapat memecahkan masalah. Sedangkan penerapan adalah biaya atau manfaat yang disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berbeda secara merata. Responsibilitas itu apakah hasil dari kebijakan mengandung preferensi atau nilai dapat memuaskan mereka. Dan ketepatan yaitu apakah pencapaian hasil dapat bermanfaat. Baik, ke poin yang ketiga yaitu standar evaluasi perencanaan pendidikan. Penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan melingkupi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan besar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya ke poin yang keempat, yaitu manfaat evaluasi perencanaan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Menjadi pedoman bagi evaluator untuk melalui setiap tahap dari proses evaluasi, membantu evaluator untuk memutuskan jenis informasi yang diperlukan baik oleh evaluator itu sendiri maupun stakeholders. Menjaga agar tidak membuang-buang waktu Anda untuk mengumpulkan informasi yang tidak begitu diperlukan, karena adanya pedoman perencanaan yang pasti. Membantu dalam mengidentifikasi metode dan strategi yang paling tepat dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Membantu Anda membuat penentuan waktu yang wajar dan realistis untuk evaluasi. Dan yang paling penting itu, perencanaan evaluasi akan membantu Anda meningkatkan efisiensi program evaluasi dari perencanaan Anda. Baik, kita beranjak ke poin yang terakhir, yaitu cara atau proses evaluasi perencanaan pendidikan. Adapun tahap-tahap utama dalam perencanaan evaluasi adalah 1. Menentukan tujuan evaluasi, 2. Merumuskan masalah evaluasi, 3. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, 4. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, 5. Menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam melakukan evaluasi menurut Zinal Airifin dalam buku yang berjudul Evaluasi, yaitu pertama, analisis kebutuhan, yang kedua, menentukan tujuan penilaian, yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Dan yang ketujuh yaitu revisi dan merakit soal. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini yaitu evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat kembali apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan informasi hasil evaluasi, dapat dibandingkan apakah suatu program sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak. Mungkin dari apa yang saya paparkan tadi, timbul beberapa pertanyaan, seperti mengapa diperlukan adanya evaluasi dalam proses perencanaan. Nah, perencanaan evaluasi dilakukan agar evaluasi yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Agar evaluasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Evaluasi tahap perencanaan yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for your attention and see you.